Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 297-300. Jika Anda melakukannya untuk masalah keamanan sekarang, saya rasa itu tidak perlu. Saya tidak bermaksud mengejar Anda. Mo Xiaoyun menggigit bibir merahnya dan berkata, Tuan Li, bahkan jika Anda saya tidak mengatakan apa-apa, saya dapat menggunakan publik untuk mencari keuntungan pribadi. Memang benar, dan memang benar saya memberi mereka pintu belakang. Dalam analisis terakhir, saya melanggar prinsip, dan terlebih lagi, saya melakukan sesuatu yang salah. Karena saya melakukan kesalahan, saya akan dihukum. Apalagi yang harus dikatakan Lee Fugui. Gao Yunru berkata. Lebih dulu, oke, Fugui, kamu keluar dulu. Aku akan berbicara dengan Xiaoyun. Oke, Lee Fugui adalah sedikit tidak berdaya. Tetapi dia juga tahu bahwa lebih baik membicarakan hal semacam ini di antara wanita pria besar, mudah memperburuk keadaan. Setelah kembali ke kantornya, Lee Fugui merasa gembira ketika dia mengira bahwa semua tanah di dekat desa Xiaoxi adalah miliknya, dan dia mulai merencanakan pengembangannya di masa depan. Penambangan biji dapat diakumulasikan secara perlahan, meskipun perusahaan tidak memiliki banyak uang dalam pembukuannya, itu cukup untuk mempertahankan pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, Lee Fugui tidak ingin membuat keributan di awal, jadi dengan cara yang sama, setelah dia kembali, dia berencana untuk mengembangkan bisnis dasarnya dengan penuh semangat, yaitu menanam bahan obat, dan diam-diam bergegas ke hari kerja, dan malam untuk menggali biji. Pada saat yang sama, Lee Fugui masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia sangat merasa bahwa kekuatan gelapnya tidak lagi cukup, musuh. Kekuatannya harus dinaikkan ke tingkat Mingjin. Yang paling penting adalah bahwa meskipun Lee Fugui tampaknya maha kuasa dalam menggunakan racun, sebenarnya sangat membatasi. Pertama-tama, dia harus mengirim racun ke tubuh master seni bela diri kuno agar efektif. Adapun jenis yang bisa diakali dengan menciumnya, kecuali itu orang biasa, tidak mungkin menggunakannya untuk berurusan dengan master seni bela diri kuno. Jadi sekarang, yang paling dikhawatirkan Lee Fugui adalah kekuatannya meningkat terlalu lambat. Pada saat yang sama, Lee Fugui juga memikirkan apakah dia harus memilih beberapa orang dengan bakat seni bela diri kuno yang bagus dari sekitarnya untuk melatih mereka. Tapi yang membuat Lee Fugui sulit adalah dia tidak tahu apa-apa tentang aspek ini, dan dia tidak tahu bagaimana mengolahnya. Setelah banyak pertimbangan, Lee Fugui memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di permukaan. Tetapi diam-diam ada Wang Langzong, anjing kuning besar dan ular hitam besar. Menilai dari level musuh yang dia provokasi sejauh ini, itu sudah cukup. Saat Lee Fugui sedang berkonsentrasi untuk mengembangkan bisnisnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Lee Fugui mengambil ponselnya dan menemukan bahwa Dinsu yang menelepon. Dia dengan cepat menekan tombol sambung dan berkata sambil tersenyum, Dinsu, apakah ada yang salah dengan rumah sakit? Saya menerima pemberitahuan bahwa departemen terkait di kota mengadakan pemeriksaan medis pada akhir bulan ini. Saya pikir berita ini akan berguna bagi Anda. Jika Anda masih di kabupaten, datang ke sini dan saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Dekan Su tersenyum. Pembukaan, Lee Fugui mendengar nada ini, itu seharusnya hal yang baik. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Din Su, saya akan makan dulu. Dan saya akan segera datang setelah makan. Tidak terburu-buru, masalah ini masih 10 hari lagi. Kamu hanya perlu datang ke sini kapan-kapan. Nada suara Dinsu sangat menenangkan. Setelah Lee Fugui meletakkan teleponnya, pikirannya berubah dengan cepat. Saat ini, penjualan bahan obat yang dia tanam pada dasarnya adalah cara Xiao Rongrong. Meskipun untungnya bagus dan besar, penjualan seperti ini sama sekali tidak diragukan lagi terlalu sepihak. Dan jika dia bisa mengendalikan Xiao Rongrong sepanjang waktu, tidak apa-apa. Tetapi jika suatu saat Xiao Rongrong berada di luar kendalinya, bukankah mudah tersedak? Jelas sekali,
Penyelidikan medis yang disebutkan Dinsu bukan hanya penyelidikan sederhana, tetapi juga melibatkan transaksi medis dan sejenisnya. Jika demikian, maka ini jelas merupakan peluang besar baginya. Yang paling tidak dia miliki sekarang bukanlah uang atau teknologi, tetapi platform, peluang. Kesempatan baginya untuk menjadi blockbuster dan bersinar. Lee Fugui memiliki firasat bahwa penyelidikan medis ini akan menjadi kesempatan penting baginya. Tepat ketika Lee Fugui sedang bersemangat dan tidak sabar menunggu, ada ketukan di kantor, dan kemudian sosok Mo Xiaoyun masuk. Presiden Lee, saya di sini untuk melapor kepada Anda. Mo Xiaoyun menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Lee Fugui. Lee Fugui tercengang, dan bertanya, laporan apa? Mo Xiaoyun menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah, Gao, Tuan Gao memintaku untuk mengikutimu mulai sekarang. Kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukan apapun. Apa? Lee Fugui tertegun. Gao Yunru, apa artinya ini? Mo Xiaoyun bukan hanya manajer lobi Hotel Qinglong, tetapi juga manajer umum. Dia sangat cakap. Pada dasarnya, Gao Yunru juga dalam keadaan menggembala domba. Tetapi Mo Xiaoyun masih mengelola Hotel Qinglong dengan tertib, dan karakternya lumayan. Dia pasti berbakat. Lee Fugui benar-benar kekurangan orang berpengalaman yang bisa melakukan sesuatu dan mau melakukan sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud Gao Yunru dengan menjejalkan wanita muda yang begitu dewasa ke tangannya? Lee Fugui sedikit tidak yakin. Namun, Mo Xiaoyun melihat bahwa Lee Fugui tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tetapi dia berpikir bahwa Lee Fugui tidak mau menginginkannya. Dia menjadi pucat dan menggigit bibirnya dengan erat sampai keluar darah. Lalu berkata, Tuan, Lee, kamu jika kamu tidak yakin menginginkanku, aku akan pergi. Tunggu, Lee Fugui sakit kepala. Tetapi dia juga tahu bahwa bakat itu langka. Jadi dia segera menebusnya dan berkata, Xiaoyun, aku tidak ragu untuk menginginkanmu sekarang. Mempertimbangkan posisimu, aku tahu kemampuanmu, jadi aku tidak ingin salah padamu. Mo Xiaoyun sangat gembira, dan keluhan barusan segera menghilang. Dan dia berkata cepat, Tuan Lee, saya bisa bekerja dengan Anda, belajar dari Anda. Saya puas, untuk posisi. Itu tidak penting, saya bisa mulai dari akar rumput. Lee Fugui sekarang 120% puas dengan Mo Xiaoyun. Apakah itu karakter, kemampuan, atau penampilan, semuanya sama. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah motivasi Gao Yunru. Tetapi orang-orang telah membawanya ke mulutnya. Jika Lee Fugui bahkan tidak punya nyali untuk memakannya, apakah dia masih laki-laki? Lee Fugui sedikit tersenyum dan berkata, mulai sekarang, Anda akan menjadi asisten pribadi saya. Setelah beberapa saat, saya akan memberi Anda posisi tertentu. Jantung Mo Xiaoyun berdebar kencang, dan dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Lee. Dia benar-benar ingin mengikuti Lee Fugui. Tentu saja, meskipun dia memiliki ide seperti itu pada awalnya, dia tidak pernah berani mengungkitnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas kebaikan Tuan Gao? Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa kejadian ini merupakan berkah tersembunyi baginya. Lee Fugui tidak tahu tentang aktivitas mental Mo Xiaoyun. Dia merenung sejenak dan berkata, tetapi jika Anda mengikuti saya, Anda harus berpikir jernih. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di pedesaan. Jika Anda mengikuti saya, Anda memiliki untuk tinggal di pedesaan, bekerja. Mo Xiaoyun berkata sambil tersenyum, Tuan Lee, bukan apa-apa. Saya percaya bahwa perusahaan kami cepat atau lambat akan keluar dari pegunungan dan menjadi perusahaan yang dijunjung orang. Kesulitan saat ini bukanlah apa-apa. Lee Fugui tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu pergi hari ini. Apakah kamu perlu mengemas sesuatu? Aku dapat membantumu. Mo Xiaoyun ragu sejenak, lalu berkata, aku harus memberitahu orang tuaku tentang ini, dan saya perlu membawa beberapa barang bawaan. Tuan Lee, saya akan kembali sendiri, jadi saya tidak perlu mengganggu Anda. Lee Fugui menolak melepaskan kesempatan ini untuk lebih dekat, dan berkata dengan nada tersenyum, kamu milikku sekarang, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Itu yang harus aku lakukan, tanpa basa-basi lagi, aku akan membawamu kembali sekarang. Mo Xiaoyun tersipu entah kenapa, dan mengangguk patuh.
Ketika Li Fugui membawa Mo Xiaoyun ke lobi, banyak karyawan Kinglong Hotel mendengar kabar bahwa Mo Xiaoyun telah mengundurkan diri, berhenti bekerja, dan semua berkumpul di lobi. Manajer Mo, saya mendengar bahwa Anda mengundurkan diri. Apakah ini benar? Seorang karyawan hotel bertanya. Mo Xiaoyun mengangguk. Kerumunan meledak, dan beberapa karyawan berkata, "Manajer Mo, jangan pergi. Kami semua tahu kemampuan Anda, dan kami juga tahu kepribadian Tuan Gao dan Tuan Li. Bahkan jika Anda melakukan kesalahan, kami akan memohon kamu. Tuan Gao dan Tuan Li pasti akan memaafkanmu." Mo Xiaoyun bergerak dan berkata, "Saya juga tahu perasaan semua orang terhadap saya. Tapi jangan khawatir, semuanya. Meskipun saya mengundurkan diri, saya akan mengikuti Tuan Li ke yang lain, perusahaan di masa depan." Sama seperti orang itu Li Rencai, kan? Li Rencai benar-benar beruntung. Kudengar dia sekarang menjadi kepala departemen. Dia terlihat seperti anjing sepanjang hari dan gajinya tinggi. Tuan Li, kapan kamu akan membawa kami bersamamu juga? Mata iri dan cemburu muncul di wajah staf hotel. Li Fugui tidak berharap memiliki efek seperti itu dengan memburu Li Ren untuk pergi ke sana. Dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, perusahaan saya masih kekurangan orang. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan meminta Anda untuk datang dan mengambil sudut Tuan Gao." Mereka semua digali. Beberapa karyawan dengan bercanda berkata, "Jika Tuan Gao mengetahui hal ini, saya akan membuat Anda berlutut di papan cuci pada malam hari." Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Semua staf hotel tahu bahwa Li Fugui dan Gao Yunru sangat dekat, dan diam-diam menebak bahwa mereka adalah pasangan. Tetapi Li Fugui tidak tahu apa yang dimaksud Gao Yunru, jadi sulit untuk mengakuinya terlebih dahulu. Awalnya, staf hotel ingin mengundang Mo Xiaoyun untuk makan malam, tetapi Mo Xiaoyun menolak. Ketika dia meninggalkan restoran, Li Fugui melihat Mo Xiaoyun menoleh 3 kali, wajahnya penuh keengganan. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang." Mo Xiaoyun terkejut, dan menjelaskan, "Tuan Li, saya tidak menyesalinya, saya hanya tidak ingin berpisah dengannya." Li Fugui mengangguk mengerti, dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda dapat sering kembali menemui mereka di masa depan. Anda adalah asisten saya. Jika Anda meminta cuti, saya pasti akan menyetujuinya. Mari kita bicarakan." Nanti, Mo Xiaoyun menjulurkan lidahnya. Li Fugui membawa Mo Xiaoyun sendirian di bawah bimbingan Mo Xiaoyun. Mobilnya masuk ke jalan raya, keluar dari jalan raya setengah jam kemudian, dan melaju ke sebuah desa. Tidak ada perbedaan antara desa ini dan desa Xiaoxi, tetapi transportasinya jauh lebih nyaman daripada desa Xiaoxi. Fasilitas di desa tersebut sangat terbelakang, melewati beberapa toilet umum dan kandang babi bahkan lebih bau. Rumah Mo Xiaoyun berada di tengah desa, dan gajinya tidak rendah, jadi dia membangun villa 5 lantai yang indah untuk kedua tetua. Halaman depan luas dan halaman belakang adalah taman kecil. Li Fugui mengendarai mobil mewah Mercedes-Benz dan parkir di luar villa, dan orang-orang yang berkumpul di pintu untuk mengobrol semuanya menoleh sekaligus. Beberapa penduduk desa berkata dengan iri, "Old Mo, putrimu semakin sukses, dan dia bahkan mengendarai mobil mewah, luar biasa. Ini Audi, kudengar harganya setidaknya beberapa ratus ribu, benar?" "Benar, tidak pengalaman. Ini jelas Mercedes-Benz, mulai dari 500 ribu. Atau Putri Lao Mo menjanjikan. Mo Wu tua 60 tahun, dengan semangat yang baik, mengenakan setelan tunik Cina yang rapi. Dia terlihat seperti seorang kader, dan dia juga seorang protagonis di tengah kerumunan. Mendengar ejekan penduduk desa di sekitarnya, dia melambaikan tangannya dan berjalan menuju mobil. Li Fugui membuka pintu mobil dan keluar. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian kelas atas dan tidak memiliki barang mewah, tetapi dia memiliki tubuh yang baik. Dia tinggal di Qi. Dia telah menjadi bos untuk waktu yang lama, dan dengan kekuatannya, dia bisa tahu dari temperamennya sendiri keluar, pasti bukan orang biasa. Selain itu, Li Fugui terlihat tangguh dan tampan, dengan tinggi 1,8 meter, di desa seperti ini sudah pasti pria yang tampan. Li Fugui berjalan ke kursi belakang dan membuka pintu belakang dengan sangat profesional. Setelah itu,
Mo Xiaoyun yang ramping keluar dari mobil, masih membawa tas besar di tangannya. Xiaoyun kembali, "Bajingan, cepat keluar." Pak Tua Mo berteriak dengan marah, tetapi matanya terus menatap Li Fugui. Penduduk desa lainnya juga menatap Li Fugui. Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari halaman dengan celemek diikatkan di pinggangnya. Dia sangat senang saat melihat Mo Xiaoyun, dan dia tidak bisa berhenti tersenyum lebar saat melihat Li Fugui. "Xiaoyun, kenapa kamu tidak menelepon dulu ketika kamu kembali? Tidak ada makanan di rumah. Lao Mo, cepat beli." Ibu Mo Xiaoyun memandang Li Fugui dari atas ke bawah. Semakin puas dia, semakin dia merasa putrinya akhirnya terbuka dan tahu bahwa dia berpikir untuk menikah. Pak Tua Mo menepuk pahanya dan berkata, "Ergo, bawakan aku beberapa kati daging babimu, serta iga babi, kaki babi, apapun yang kamu mau, dan siapapun yang memiliki ayam dan bebek, aku akan membantu." Mo sangat berterima kasih. Orang-orang di desa menyaksikan kegembiraan itu, tetapi mereka bersedia membantu jika ada sesuatu yang harus dilakukan, dan mereka pulang satu demi satu ketika mendengar teriakan Old Mo, mengambil apa yang mereka miliki. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Paman, Bibi, jangan terlalu menggangguku. Aku juga orang senegaranya. Aku bisa makan apapun yang aku mau," orang tua Mo berkata. Sambil tersenyum, "Kamu anak muda benar-benar bisa bercanda. Kita tidak bisa membesarkanmu di pedesaan orang yang sangat tampan. Jalan-jalan, masuk dulu, dan minum dengan orang tuaku." Bos Li Fugui telah bekerja lama, dan dia tahu bagaimana memenangkan hati orang. Hati tanpa guru Mo Xiaoyun akan menjadi asistennya, yaitu orang-orang di sekitarnya. Jadi Li Fugui harus menunjukkan wajah yang cukup kepada Mo Xiaoyun. Wajah Mo Xiaoyun memerah, dia ragu untuk berbicara, sampai dia memasuki villa, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan keduanya. "Xiaoyun, datang dan bantu di dapur, bantu aku." Ibu Mo Xiaoyun memanggil dengan gembira. Sebelum Mo Xiaoyun pergi, dia berbisik, "Tuan Li, ayah saya tidak punya cara untuk berbicara. Jika dia mengatakan sesuatu yang membuat Anda tidak bahagia, jangan pedulikan." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Saya akan mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu." "Aku tidak ingin lelaki tua mau mendengar ini." Dia menatap tidak senang dan berkata, "Nak, aku ayahmu. Anak ini belum menikah denganmu. Bahkan jika dia bersamamu kamu sudah menikah, dan dia harus mendengarkan apa yang aku katakan." Li Fugui terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Paman, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan." Mo Xiaoyun tersipu dan berkata, "Ayah, berhentilah berbicara omong kosong." Pak Tua Mo tersenyum dan berkata, "Mengapa saya berbicara omong kosong? Nama Anda Tuan Li, bukan, Tuan Li, Anda anak muda. Jangan begitu berkulit tipis. Nah, bagaimana Anda bisa mengejar gadis seperti ini? Anda tidak bisa membiarkan putri saya mengambil inisiatif, bukan?" Li Fugui tidak punya pilihan selain mengikuti nasihat yang baik dan berkata, "Paman berkata begitu." Baru kemudian apakah Pak Tua Mo tersenyum puas, menyentuh Huzi berkata, "Itu benar." Mo Xiaoyun merasa malu, dan masuk ke dapur. Ibu Mo Xiaoyun sedang memilih sayuran, dan ketika dia melihat Mo Xiaoyun masuk, dia segera menurunkan suaranya dengan bersemangat dan bertanya, "Xiaoyun, pemuda ini terlihat sangat baik. Mengapa kamu membawanya pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Bahkan jika kamu mau untuk memberi kami kejutan, Anda harus menyapa terlebih dahulu. Anda lihat ini sangat terburu-buru sekarang. Tidak ada keramahan sama sekali. Bagaimana menurut orang?" Takut kesalahpahaman lebih lanjut, Mo Xiaoyun dengan cepat menjelaskan, "Bu, kamu. Sungguh aku salah paham, dia bukan pacarku, tapi bosku." "Bosmu?" Ibu Mo Xiaoyun berkata dengan tidak percaya. "Saya pernah bertemu bos Anda sebelumnya, dan dia juga seorang wanita. Kapan bos Anda menjadi laki-laki?" Mo Xiaoyun tidak punya pilihan selain mengatakan, "Saya mengundurkan diri, dan saya akan mengikuti ini. Saya akan menjadi asistennya." Ibu Mo Xiaoyun tidak bisa membantu tetapi berkata, "Asisten? Pejabat macam apa ini? Berapa gajinya?" Mo Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini seperti menjadi sekretarisnya. Pekerjaan itu akan diatur di masa depan, dan gajinya belum diumumkan." "Gadis?
Apakah kamu bodoh? Kamu tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu bingung dan mengikutinya? Bagaimana jika dia pembohong, Ibu? Mo Xiaoyun sedang terburu-buru. Mo Xiaoyun berkata dengan tercengang, Bu, jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Bos asli saya adalah Tuan Gao. Anda telah melihatnya. Dia juga bekerja untuk Tuan Li sekarang. Dia adalah presiden dari saya harus menjadi wakil presiden di masa depan. Presiden. Ibu Mo Xiaoyun tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Mo Xiaoyun tidak sadar kembali, dan bertanya, kesempatan apa? Sangat besar, bos bahkan mengirimmu pulang secara pribadi. Bukankah ini hanya karena dia tertarik padamu? Kamu tidak terlalu muda untuk menemukan suami seperti itu? Itu asap dari kuburan leluhur keluarga kita. Kamu dengarkan ibu, dan ibu akan menjodohkanmu, wajah Mo Xiaoyun terbakar, dan dia buru-buru berkata, Bu, jangan main-main, jangan bercanda. Ibu Mo Xiaoyun menatap dan berkata, aku memikirkanmu. Kamu hampir berusia 30 tahun, dan kamu tidak bisa menikah. Jadi mengapa orang-orang di desa mengatakan tidak, meskipun ayahmu tidak mengatakan apa-apa, dia juga khawatir. Mo Xiaoyun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dengan bantuan para tetangga, pesta pertanian yang mewah dengan cepat disiapkan. Orang tua Mo sudah minum beberapa gelas, dan tiba-tiba dia menepuk bahu Li Fugui berkata, Tuan Li, gadisku adalah pekerja keras, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Li Fugui bertanya dengan heran, Paman, saya pasti akan memperlakukan Xiaoyun dengan baik, tapi apa yang Anda maksud dengan orang yang bernasib buruk? Mata lelaki tua Mo berkilat karena marah, dan dia berkata, bukankah putra Sun Duanming yang berumur pendek itu menyakiti putriku? Old Mo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu Mo Xiaoyun datang membawa piring. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi cemas dan menatapnya dengan tajam. Lagi pula, lelaki tua itu tidak mabuk, jadi dia segera menyadari sesuatu, mengangkat gelasnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika Anda tidak menyebutkan masa lalu, atau Anda tidak menyebutkannya. Ayo, minum. Li Fugui tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menyentuh patua Mo. Setelah beberapa saat, Ibu Mo Xiaoyun dan Mo Xiaoyun juga datang ke meja. Tiba-tiba, teriakan dan kutukan terdengar di luar pintu. Pak Tua Mo, bajingan tanpa keturunan, keluarlah dengan wanita nakalmu. Pak Tua Mo, kudengar putrimu membawa kembali seorang anak laki-laki, HMPH. Jika putri Anda ingin Hong Xing berhubungan seks dengannya, dia harus bertanya kepada keluarga Sun saya apakah dia setuju atau tidak. Pak Tua Mo, keluar dari sini. Beberapa orang berkumpul di luar pintu, dan suara teriakan dan kutukan juga berbeda. Mata lelaki tua Mo memerah, dia bergegas ke dapur, mengambil pisau dapur, dan mengutuk dengan penuh semangat, putra berumur pendek dari keluarga Sun telah menyakiti putriku. Dan sekarang dia akan menyakiti putriku untuk sisanya hidupnya, aku akan melawan mereka. Pucat, tiba-tiba menangis dengan suara rendah. Istri lelaki tua Mo bahkan berteriak, dosa, aku hanya anak perempuan seperti itu. Keluarga Sun Duanming tidak akan melepaskannya, aku akan bertarung dengan mereka juga. Dia mengambil pisau dapur di tangannya, dan membujuknya, Paman, Bibi, jangan khawatir. Saya akan mengurus masalah ini. Orang tua Mo mengertakkan gigi dan berkata, Nak, jangan khawatir tentang masalah ini. Keluarga Sun Duanming adalah keluarga besar di desa. Kamu jika saya mengelolanya, akan mudah menderita. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir. Ada orang yang bisa membuatku menderita, tapi mungkin tidak akan ada di sini. Setelah berkata ini, Li Fugui berinisiatif untuk keluar rumah. Patua Mo Xiaoyun, dan Ibu Mo Xiaoyun khawatir tentang kehilangan Li Fugui dan sesuatu akan terjadi. Jadi mereka semua bergegas keluar bersama. Ketika Li Fugui berjalan ke pintu, dia melihat lebih dari selusin orang berkumpul di depan pintu. Yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua yang seumuran dengan lelaki tua Mo. Di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang lelaki dengan wajah bengkak, berusia sekitar 30 tahun, memegang pisau tajam di tangannya, dan orang-orang di belakangnya juga memegang berbagai alat sebagai senjata di tangan mereka.
Melihat Li Fugui keluar dari dalam, pria dengan wajah bengkak dan pisau tajam di tangannya segera mengarahkan ujung pisaunya ke Li Fugui, dan mengutuk, "Kamu adalah anak kecil yang dibawa kembali oleh pelacur Mo Xiaoyun itu, kan? Aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, pria dengan wajah penuh itu bergegas menuju Li Fugui dengan pisau tajam di tangannya, dan hendak menikamnya dengan pisau. "Ah!" Mo Xiaoyun berteriak ketakutan. Wajahnya menjadi pucat, tanpa sadar dia akan bergegas untuk memblokir pedang Li Fugui, tetapi dia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk bergegas saat ini. Dosa, Pak Tua Mo dan istrinya duduk di tanah, dengan hanya satu pikiran di benak mereka, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, tidak hanya pemuda ini yang sudah berakhir, tetapi putri mereka juga dalam hidup ini sudah berakhir. Pada saat itu, Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menamparkan pria berwajah daging itu seperti hantu. Tampar, ada tamparan yang jelas, dan pisau tajam itu jatuh ke tanah. Pria dengan wajah bengkak itu seperti gasing yang berputar. Dia dipukul dengan kekuatan besar dan berputar-putar, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bintang di matanya. Li Fugui tersenyum dingin, menatap selusin pria dan wanita yang akan bergerak, dan berkata perlahan, "Jika kamu ingin mati, datang saja, bahkan jika aku membunuh beberapa. Itu adalah pertahanan yang sah, jangan takutlah, naik sekarang." Kata-kata ini segera mengejutkan selusin orang, dan tidak ada yang berani naik. Li Fugui menatap pria dengan wajah ceroboh lagi, menendang pisau di depannya, dan berkata dengan jijik, "Jangan suka bermain-main, ayo, ambil pisaunya, aku akan berdiri di sini, kamu menusukku, cobalah." Orang-orang dari desa terdekat semua berlari untuk menonton, dan setelah mendengar ini, mereka memandang Li Fugui secara berbeda. Kemarahan melonjak di mata pria berwajah daging itu, dia tiba-tiba menggeram pelan, memegang pisau di tangan kanannya, dan menusuk ke arah paha Li Fugui. Li Fugui mencibir, menendang, dan pisaunya terbang keluar dari telapak tangan pria itu, menggosok leher pria itu dan terbang keluar. Jejak darah tumpah dari leher pria itu, kerumunan penonton menjadi keributan. Pria dengan wajah penuh tercengang, tubuhnya gemetar, dan pantatnya bahkan basah. Li Fugui menatapnya dengan jijik dan berkata, "Saya tidak peduli konflik apa yang Anda alami dengan keluarga Mo Xiaoyun sebelumnya. Mulai sekarang, itu akan dibatalkan. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda masih bermasalah dengan keluarga Mo Xiaoyun, hari ini pisau akan dipotong besok. Tundukkan kepalamu." Aku tidak berani." Pria dengan wajah penuh tiba-tiba menatap Li Fugui dengan ketakutan. Dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan Li Fugui bukanlah ancaman sama sekali, tapi kebenaran. Seluruh desa menatap pria ini dengan ekspresi tidak percaya. Jagal Sun benar-benar mengaku, orang ini adalah orang yang paling sombong dan sombong di desa kami. Dia biasanya mengatakan dia ingin membunuh siapapun jika dia tidak setuju. Dia punya hari ini. Keluarga Patua Mo diberkati, begitu juga Xiaoyun merupakan berkah menemukan pria seperti itu. Semua orang di desa itu penuh emosi. Semua orang tahu bahwa Butcher Sun telah ketakutan, dan keluhan antara keluarga Sun dan keluarga Mo benar-benar berakhir mulai sekarang. Itu juga kesalahan keluarga Sun. Pada hari Mo Xiaoyun menikah, putranya meninggal karena kecelakaan. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Keluarga Sun bersikeras bahwa Mo Xiaoyun membunuh ini terlalu arogan. Keluarga Sun tidak terlalu jujur tentang masalah ini, dan Mo Xiaoyun tidak diizinkan menikah. Siapa yang tidak tahu bahwa Jagal Sun menyukai istri saudara laki-lakinya? Hehe. Singkatnya, bukankah itu karena dia ingin Mo Xiaoyun menjadi kaya? Mendengarkan kata-kata ini, Li Fugui menebak sumber konflik antara kedua keluarga. Dia sedikit tersenyum, memandang Mo Xiaoyun dan ayah dan ibunya, dan berkata, "Oke, masalahnya sudah selesai, saatnya makan, atau lain makanan harus dingin." Pak Tua Mo kembali sadar, mengangguk, dan berkata, "Benar, makan, ayo pergi, makan." Saat aku berbalik, ada air mata di mataku. Ibu Mo Xiaoyu menarik Mo Xiaoyun, dan dia juga menangis. Sampai mereka memasuki restoran dan duduk di meja makan. Tetapi mereka diam. Li Fugui aku juga tahu bahwa lebih baik tidak mengatakan apa-apa pada saat seperti itu. Untungnya, pasangan tua itu cepat pulih,
berbicara dan tertawa, dan mulai makan. Setelah makan, masuk akal bagi Li Fugui untuk membawa Mo Xiaoyun pergi. Tetapi patua Mo dan miliknya istri tidak setuju dan berkata, "Saya kembali dari jarak yang begitu jauh, saya tidak tahu kapan saya akan kembali lain kali, mari kita tinggal selama 1 malam." Mo Xiaoyun mengalami sedikit dilema. Memang benar dia jarang pulang. Bukan berarti dia tidak ingin pulang, tapi karena keluarga Sun mengingini dia, ini membuatnya agak enggan pulang. Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu mari kita pergi besok, tidak apa-apa, dan saya tidak terburu-buru." Saat ini sudah larut, Mo Xiaoyun mengajak Li Fugui berjalan-jalan di desa, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Li Fugui diperlakukan seperti bintang di desa. Semua orang menyapa dengan senyuman. Bahkan dengan wajah Mo Xiaoyun adalah juga memerah sepanjang waktu, dan dia sangat malu. Setelah makan malam, Ibu Mo Xiaoyun tersenyum dan berkata, "Kamu harus pergi jalan besok, istirahat dulu, Mo." Xiaoyun bergerak sedikit, lalu berkata, "Bu, apakah kamar tamu sudah dibersihkan?" Ibu Mo Xiaoyun terkejut, dan berkata, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku lupa, orang desa kita tidak terlalu peduli, jadi kamu bisa hidup bersama dan berbagi kamar. Yang kamu bicarakan, wajah." Mo Xiaoyun memerah menjadi apel, dan dia berharap dia bisa menggali lubang di tanah dan masuk. Pastor Mo berkata sambil tersenyum, "Pokoknya, kamu akan menikah. Kamu tidak terlalu muda, tidak apa-apa, tidur saja di kamar." "Ayah, jangan bicarakan itu." Mo Xiaoyun tersipu penuh semangat. Dia membuka mulutnya karena malu dan marah. Ibu Mo Xiaoyun menghentikan ayah Mo pergi. Li Fugui juga sedikit malu. Apakah dia setuju dengan hal semacam ini atau menolak? Itu tidak baik. Lagi pula, jika dia menolak, itu akan membuat orang merasa rendah diri, yang tidak terlalu baik. Mo Xiaoyun tidak berani menatap mata Li Fugui. Dia membuka mulutnya, kata-kata itu mencapai tenggorokannya, dan pada akhirnya dia hanya bisa berkata, Tuan Li, maaf, orang tua saya telah kepribadian seperti itu. Kuharap aku bisa segera menikah, jadi." Li Fugui dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya akan tidur di lantai. Jika kamu tidak keberatan, saya bisa tidur di sofa di ruang tamu." "Tuan Li, tidak apa-apa, Anda tidak keberatan tidak apa-apa, saya baik-baik saja." Mo Xiaoyun berkata dengan malu-malu dengan suara seperti nyamuk. Li Fugui sekarang memiliki beberapa penyesalan karena secara sukarela mengirim Mo Xiaoyun pulang meskipun dia bernafsu. Sudah ada banyak wanita di sekitarnya, kuncinya adalah mereka semua berkumpul bersama, bersambung.